Bapak Ibu, marilah kita dengarkan warta jemaat HKBP Hutan Ayu, Resort Kaca, Klorupat, Distrik 30, Riau Pesisir, Minggu 23 Januari 2022. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu Yesus penggenapan firman Tuhan. Yang kedua, yang melayani hari ini adalah pengkhotbah Opung Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, liturgis Sekretaris Jenderal HKBP Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Bapak Kepala Departemen Koinonia Bapak Pendeta Dr. Donald Sinaga, dan Ibu Kepala Departemen Diakonia Ibu Pendeta Deborah Sinaga MTH. Persembahan para sintua seresot Kaca Klorupat. Song leader Bible Pro Sulastri Sitompul, Jessica P. Hutagaol, dan Ibu R. Situmeang. Yang membacakan warta Pendeta Barita Ruth Yohana Panjaitan. Pemain organ Guru Abdul Rahman Sitorus. Yang ketiga, pemberitahuan, hari ini kita mengadakan kebaktian syukuran 50 tahun sending HKBP di Klorupat. Kita mensyukuri buah penginjilan HKBP saat ini. Terima kasih atas kebesaran dan keagungan Tuhan Raja Gereja sehingga selama 50 tahun ini gereja di Klorupat masih tetap semangat dengan penginjilannya. Yang keempat, marilah kita mendengarkan setelah warta ini salam dari Bapak Charles Peterson dari ILCA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saudara-saudara sekalian, Bapak ini tamu kita dari Gereja Lutheran se-Amerika. Dia ditugaskan di Siantar untuk mengajarkan ajaran Lutheran kepada gereja-gereja anggota Lutheran di Indonesia yang jumlahnya ada 14 gereja-gereja dan diketuai oleh Eporus HKBP sekarang. Silakan Pak Peterson. Dear beloved brothers and sisters in Christ, Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, on behalf of your 3 million brothers and sisters, fellow Christians in the Evangelical Lutheran Church in America, atas nama 3 juta warga dan pelayan gereja Lutheran yang ada di Amerika, saya akan menyampaikan salam. we wish you shalom. And we thank you for including us in your celebration this morning. Kami sangat berterima kasih karena mengikut sertakan kami untuk ikut bersukacita pada ibadah kita saat ini. I am convinced that the Lord Jesus Christ desires all Christians to be together in heart and spirit and worship. Yang saya pahami adalah seluruh orang percaya diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk bersatu di dalam doa, di dalam ibadah, dan di dalam tindakan yang bersama. And I truly believe that our fellowship and our deepening friendship can be a blessing to both of us. Saya yakin sedalam-dalamnya bahwa persaudaraan kita, kemitraan kita sangat bermanfaat untuk kita, untuk HKBP dan untuk gereja Lutheran yang ada di Amerika. As far as the Evangelical Lutheran Church in America goes, I don't think we can ever learn to sing as beautifully as you do. Jika saya berbicara sebagai orang Kristen Lutheran di Amerika, saya harus mengaku bahwa kami tidak akan bisa sebagus saudara-saudaraku di sini bernyanyi. But I do believe that we can learn from your powerful, holistic faith in Christ Jesus. Tetapi kami yakin bahwa kami dapat belajar dari kesaksian, keyakinan dari saudara-saudara di sini. Your joy in the gospel. Kesukacitaan saudara di dalam Injil. And your dedication to serving in love all of the community around you and the whole person.
dan dedikasi saudara-saudara untuk saling mengasihi di dalam keluarga Kristen di sini dan yang lainnya di dalam komunitas di sini sangat-sangat penting bagi kami untuk kami pelajari. And I pray that a deepening a relationship and friendship can help you as we share ideas and leadership and resources. Dan saya yakin dengan kemitraan kita, persaudaraan kita, kami akan juga ikut serta membantu dalam hal yang dibutuhkan, termasuk dalam resources yang dibutuhkan untuk pekabaran Injil di sini. And of course prayers, and in 12 hours when Christians in the United States are gathering for worship, there will be many, I assure you now, who will be celebrating the 50th anniversary of this ministry at Pulau Rupat. Dan saya yakinkan kepada saudara, jam 12 nanti di banyak jemaat di Amerika, kami juga akan mensyukuri pelayanan pekabaran Injil 50 tahun di Pulau Rupat ini. And with that, I thank you once again deeply for your hospitality, and I pray God's blessings upon you now and always. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa hangat, yang mesra kepada saya, satu dari saudara-saudara kalian yang datang dari Amerika. Shalom. Shalom.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat Tuhan, warga dan para pelayan yang sangat berbahagia pada hari ini, pada saat kita dari lubuk hati kita yang terdalam, dengan pikiran kita yang fokus dan dengan roh kita disertai perasaan penuh sukacita merayakan rahmat Tuhan untuk Pulau Rupat ini. Istimewa rahmat Tuhan melalui pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Kuria Kristen Batak Protestan selama 50 tahun. Sebelum saya memberitakan firman yang memenuhi sukacita kita, juga yang memberi semangat kepada kita untuk meneruskan tugas dari Yesus Kristus bagi kita memberitakan Injil keselamatan itu, izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, terima kasih kepada Tuhan karena telah menggerakkan hati kita semua untuk datang dari tempat yang dekat, yang agak jauh, dan juga yang jauh dan sangat jauh, untuk berkumpul di sini memuliakan nama Tuhan yang sangat mengasihi kita. Saudara-saudara sudah melihat seluruh pimpinan HKBP ikut sehati bersama saudara-saudara sekalian, bersama seluruh HKBP untuk bersukacita pada saat ini. Dan seluruh jemaat HKBP di dalam dan di luar negeri pada hari Minggu ini bersama-sama dengan kita bersyukur dengan mengikuti satu liturgi yang dipersiapkan secara bersama oleh kantor pusat. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman saya pendeta di sini. Ada pendeta fungsional, ada pendeta resort, ada pendeta di lembaga, ada kepala-kepala biro untuk sending, untuk pengmas, untuk diakoni, ada para preses kami yang kami banggakan dan hormati, ada dari Lampung, ada dari Deboskap, ada dari Riau, ada juga dari Riau Pesisir, yang lain berdoa dari tempat mereka. Ada juga preses dari Kerpri, preses Renova Sitorus. Kalau yang lain tadi tidak perlu saya sebut, sudah terkenal. Pendeta Samuel Sitompul, anak seorang preses, preses Nexon Simanjuntak, mewakili semua yang dari Pulau Jawa dan Borneo. Ada preses Hantus Utapea, juga ada preses Sarlen Lumban Tobing, mantan aktivis misi di kantor pusat. Ada juga senior kami di sini, pendeta COR Silaban, mantan direktur kepala biro sending HKBP sebelum pendeta Antoni Manurung dan sebelum pendeta Hotman Nababan. Ada juga mantan guru di sini, Guru Darwin Sitorus, rambutnya sudah putih, dia sekarang sudah pendeta. Tadi saya terharu mendengar seorang tua kita yang menyerahkan tanah ini untuk dipakai oleh Tuhan. Dia mengatakan begini tadi, teman-teman,
Pengepurus ini guru kami dulu di sini mengajar kami. Saya sering dikejar-kejar karena malas datang katanya, oleh guru Sitorus. Juga ada wakil-wakil tokoh HKBP di seluruh Indonesia ini. Sebenarnya mereka akan lebih suka datang fisik, tapi karena keterbatasan COVID yang masih menyebar, mereka datang dari tempat mereka dan berdoa bersama kita di tempat mereka. Ada juga di sini saya lihat seorang pengusaha. Katanya di tengah pengusaha dia tidak lagi kelas teri, tapi sudah kelas ikan mas. Bapak Manohom Aritonang. Juga ada Ibu Ketua Konferensi Perempuan Evangelis Anita Borulubis, Nyonya Simarmata, yang langsung memberikan bantuannya untuk pengembangan misi di sini. Beliau telah berjanji bahwa seluruh perempuan HKBP akan diajaknya untuk menopang pekerjaan misi di sini ke depan. Terima kasih Nang untuk kedatangannya. Juga ada Ibu Situmeang Berumanurung yang sudah lama memberitakan Injil di sini, yang menjamu kami sewaktu kami tiba di Dumai dengan makanan 7 menu, bukan hanya 2-3 menu. Itulah karena sukacitanya. Juga yang tidak hadir ada di sini wakil dari Amang Sinambela yang menyiapkan mobil yang bagus untuk semua rombongan supaya bisa hadir di sini dengan tidak harus patah tulang tapi tetap sehat. Juga seluruh umat Tuhan yang ada di Pulau Rupat ini, yang datang juga dari Dumai, datang dari Duri, datang dari Pekanbaru, datang dari berbagai tempat. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang Tuhan telah tentukan untuk kita. Mari kita bersukacita dan bergembira di dalamnya. Tadinya tahun lalunya mau direncanakan jubileum ini yang ke-50 tahun. Tapi Eporus bilang, lebih baguslah tahun depan. Karena kita baru berduka. Bapak Kadek Kardi Simanjuntak meninggal dunia. Dan supaya perencanaan lebih baik. Juga saya berterima kasih untuk Amang Peri Situmeang yang luar biasa mempersiapkan segala sesuatu. Saya senang tadi bertemu dengan inang tuanya dan itonya di rumah salah seorang pesilat tadi yang sungguh luar biasa menyambut kami ketika kami berdoa dari rumah yang terberkati, rumah yang akan penuh berkat pada hari-hari yang mendatang. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. Saya berterima kasih atas nama seluruh HKBP untuk ibadah kita dan untuk kehadiran saudara-saudara sekalian. Di samping kiri dari Amang Manohom ada Pendeta Agus Manulang, pimpinan dari Pusat Pelatihan Pemuda HKBP di Jetun Silangit, yang akan ikut membantu pelatihan misionaris ke depan bersama Biro Sendi dan bersama kantor pusat HKBP. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang memenuhi sukacita kita pada hari ini. Yang tertulis dalam Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada tahun 2013 ada seorang Kristen di Amerika yang menulis satu buku. Judulnya The Purpose Driven Life. What on earth am I here? Hidup yang bertujuan. Mengapa saya ada di dunia ini? Buku itu kemudian dibeli oleh jutaan orang di dunia ini. Karena dia mengungkapkan sesuatu yang benar, yang mengatakan bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini ada tujuan Allah baginya untuk dilaksanakannya bagi kemaslahatan banyak orang. Oleh karena itu tujuan dari seseorang adalah menemukan apa itu tujuan Allah yang ditanamkan ke dalam hidupnya, rohnya dan jiwanya serta hatinya. Menemukan dan mengembangkannya untuk yang lain. Saudara-saudara, sewaktu saya masih siswa SMP di Simalungun, di sebuah perkebunan, saya bersama kawan-kawan saya, anak SMP, ngomong-ngomong tentang nanti saya mau jadi apa. Ada kawan saya, orang Jawa, yang mengatakan, kalau saya nanti masuk TNI Angkatan Darat, melalui RPKAT, pasukan khusus Angkatan Darat, supaya saya boleh menjaga negeri ini dari segala musuh, dia bilang. Bagaimana kau, Robin, katanya ya, bertanya kepada saya. Oh, kalau saya nanti akan menjadi polisi, saya akan masuk melalui akabri kepolisian. Karena wajah saya waktu itu cukup ganteng juga. Kan begitu. Jadi saya mau bercita-cita jadi Polri. Tapi sewaktu saya belajar sidi di HKBP Bah Jambi, ada seorang situa bermarga Siregar yang berkata setelah kami diajarinya, ada beberapa kawan-kawan saya yang belajar sidi. Dia bilang pada tahun 1975, kalau ini
si Robin ini nanti jadi pendeta ini. Ya saya anggap enteng saja. Tapi 7 tahun kemudian saya masuk sekolah tinggi teologi AKBP. Cita-cita saya mau jadi Polri lewat. Enggak kesampaian. Cita-cita, doa, harapan, firman Allah, nubuatan dari seorang si tua jadi kepada saya. Malah kemudian itu saya kembangkan. Saya belajar dengan baik. Saya menjadi juara 1 sampai tamat. Setelah tamat saya disekolahkan ke Inggris. Setelah itu untuk master saya disekolahkan juga ngambil doktor. Setelah itu diangkat oleh kawan-kawanku pendeta menjadi ketua pendeta. Dan setelah itu saya menjadi ephorus untuk melakukan kehendak Allah yang dikehendakinya melalui hidup saya. Saya terharu, ada seorang Kristen akid yang bernama Ferry. Dia ditopang dibesarkan oleh seorang Kristen, sebuah keluarga Kristen, Amang Situmeang. Ferry sejak dia lahir nggak tahu mau jadi apa dia. Tapi rupanya Amang Situmeang mengatakan kepada dia, kamu harus sekolah ya. Nah, kamu setelah sekolah harus menjadi anggota dewan ya. Itulah firman Allah kepadanya. Dan itu dilakukannya, dikembangkannya sehingga betul dia menjadi anggota dewan. Nggak ada ditujunya sebelumnya itu. Tapi itulah yang dilihatnya. Inilah kehendak Allah bagiku. Inilah rencana Allah. Dia kembangkan. Dan dia memang dipakai Allah untuk melayani orang-orang penduduk di Pulau Rupat. Demikian halnya lah Yesus dari Nazaret. Dia sebenarnya lahir di Bethlehem, di tanah Palestina. Tidak ada pernah dia ingat itu apa kata-kata ibunya sewaktu dia lahir. Tapi kemudian juga dia dipaksa menjadi salah satu pengungsi ke Mesir. Dia adalah seorang pengungsi yang mengetahui betapa sulitnya menjadi pengungsi di negeri orang, di negeri Mesir yang dahulu sering bertempur, berperang terhadap bangsanya. Tapi kemudian setelah dia pulang, dia kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Nazaret, bukan ke Judea, bukan ke Yerusalem, bukan ke Bethlehem, tapi ke Nazaret. Di sana dia rajin ke bait Allah. Di sana dialah juga mengatakan apa tujuan hidupnya. Rupanya saudara-saudara, 400 tahun sebelum dia lahir sudah ada firman Allah yang merencanakan bahwa dia akan menjadi juru selamat. 400 tahun sebelumnya dia akan menjadi juru selamat. Dan pada waktu dia datang ke rumah ibadat di Nazaret, disitulah dikatakannya firman Allah yang dikatakan Yesaya 400 tahun sebelumnya sekarang digenapi, dipenuhi di dalam diriku. Saya sekarang sudah diminyaki oleh Allah dan saya dengan Roh Kudusnya akan melakukan tujuan mengapa saya hadir di dunia ini. Tujuannya apa? Ada 3. Dan ketiganya ini ditekuninya, dilaksanakannya, dikembangkannya, dan dipersiapkannya untuk diteruskan oleh para pengikutnya. Yang pertama adalah dia menjadi pembebas. Dia membebaskan umat manusia dari segala kuasa-kuasa
dari segala kekuatan-kekuatan yang memenjarakan, yang mendidas, yang mematikan, yang menyengsarakan. Dia datang untuk membebaskan mereka. Malah lebih jauh, bukan hanya kesulitan-kesulitan di masa di dunia ini, tapi dia juga membebaskan orang dari kuasa dosa. Dia membebaskan orang dari kematian yang kekal. Itulah tujuan hidupnya, membebaskan.